Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian. Kita jumpa lagi. Kali ini dalam acara pre-launching, ya. Kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini kita sedang membahas kesalahan-kesalahan Alkitab yang ada. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu, selama ini sebetulnya kami tidak menginginkan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mencoba melalui STT-STT, tapi tidak bisa. Bahkan ketika saya menjadi ketua bidang biblika di BMPT KKI, itu juga tidak bisa. Dan kami sudah menyurati LAI kepada Dr. Anwarjen, tapi juga tidak ada respon. Maka satu-satunya cara kami pakai cara ini. Tapi tentunya dengan cara yang baik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang memberitakan kebenaran harus dengan cara yang baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tidak usah memperkenalkan diri lagi karena sudah disampaikan oleh moderator. Saya akan buka terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, hari ini kita akan pre-launching karena ini masih dalam proses edit. Mungkin bulan depan ini sudah kita bisa cetak. Kemungkinan Agustus atau bulan September sudah bisa keluar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah seminar yang pertama. Nanti akan ada yang kedua dan ketiga, karena akan membahas banyak hal yang selama ini mungkin Bapak Ibu tidak pernah tahu. Ini tidak usah saya sampaikan, tapi sebelumnya saya mau disclaimer ulang lagi, supaya tidak salah terima. Yang pertama, webinar ini murni bersifat kajian akademik non-doktrinal. Jadi saya tidak membawa doktrin sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Anda tidak usah khawatir, Anda dari denominasi manapun juga, saya tidak utak-utik soal doktrin. Dan kalau ada menyerempet, itu bukan karena saya mau bicara itu, tapi karena mungkin ada hubungannya dengan ayat itu. Yang kedua, webinar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, walaupun nantinya saya itu akan mengkritisi Alkitab-Alkitab yang ada, itu bukan dalam rangka kami ingin menyerang lembaga tertentu, bukan. Tapi kami akan bicara soal materinya. Jadi tentang kesalahan-kesalahan dalam teks Alkitab itu yang kita bahas. Nah, tentunya sebagai lembaga-lembaga yang membuat itu akan ikut terseret. Tapi tujuan kami sebetulnya bukan menyerang ke lembaga atau institusinya, tetapi karena menjadi satu, mau tidak mau tersangkut paut. Yang ketiga, kajian biblika ini hanya membahas tentang teks Alkitab dan terjemahan Alkitab berdasarkan perbandingan teks Alkitab kanon Bizantin dan Alkitab tidak kanon dari Textus Receptus dan teks WHNU. Jadi Bapak Ibu sekalian, Biblikos itu sudah menerjemahkan dari Matius sampai Wahyu. Itu dari teks kanon Bizantin yang digunakan oleh gereja mula-mula. Yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah direvisi. Hanya satu versi dan itu yang dikanon oleh gereja. Nah, nanti yang akan saya bahas adalah kontras daripada Alkitab tidak kanon yang keluar mulai dari zaman reformasi, di mana mulai dari abad 16 sampai abad ke-18 itu menggunakan Textus Receptus, kemudian abad 19 akan berubah ke punyanya Westcott and Hort, Nessel Aland, dan UBS. Nah, nanti para peserta kalau ada keberatan-keberatan, kami dengan senang hati menerima masukan atau koreksi, tapi harus berdasarkan ilmiah, bukan ad hominem ya. Saya sudah melihat banyak orang-orang yang menyerang orang, tapi tidak mempunyai data. Oleh sebab itu saya diamkan saja, saya tidak perlu menanggapi hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memberitakan kebenaran, kita akan respon yang baik saja. Oleh sebab itu, kami sangat senang kalau Bapak Ibu bisa memberikan koreksi atau masukan dengan data dan bukti-bukti dengan referensi-referensi ilmiah. Baiklah, saya akan langsung masuk ke dalam latar belakang. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat tercinta yang sudah mendukung perjuangan Biblikos untuk membawa kembali umat Tuhan kepada Alkitab yang benar dan ajaran yang benar. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran semua sahabat-sahabat
Karena sebulan ini saya absen tidak mengeluarkan episode. Kenapa? Karena saya sibuk dari pagi sampai malam harus menyelesaikan buku dan Alkitabnya supaya semua bisa menikmatin. Kalau saya membuat YouTube terus Bapak Ibu sekalian itu menyita waktu. Dan dampaknya saya rasa tidak sebaik kalau saya membuat Alkitabnya langsung dikeluarkan. Nah, oleh sebab itu, terima kasih kalau sudah sabar menunggu dan sekarang kita akan ketemu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, Kamis kita akan mengadakan lagi. Jadi kemungkinan seminggu 2 kali kita ngadakan ya. Yang ketiga, untuk selanjutnya kami akan tampil kembali membahas lanjutan 6.577 kesalahan Alkitab WHNU dan LAI ya, melalui program bedah buku dan bedah Alkitab terjemahan Biblikos. Jadi kita akan mengcompare. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan data yang valid, Anda bisa menilai sendiri nanti. Mana yang benar, mana yang salah. Oke? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, buku yang akan terbit. Jadi saya pecah dari 2 buku karena totalnya kira-kira 800 sampai 1000 halaman. Buku yang pertama itu berisikan tentang Alkitab terjemahan Biblikos ditambah dengan komentari dan diskursus. Kemudian yang kedua itu berisikan biblical research-nya. Dari bahasa Ibrani dan Yunani, ini lengkap sekali kalau saya boleh tunjukkan sedikit sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini buku yang merah ya. Itu nanti berisi banyak sekali kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk pendahuluannya saja mulai dari keunikan-keunikan Injil Yohanes, kemudian ini semua ini Bapak Ibu sekalian, Anda lihat ini semua keunikan-keunikan semua. Kemudian penulisnya siapa? Kemudian Injil Yohanes itu strukturnya seperti apa? Kemudian keunikan-keunikan dia itu sini saya kasih yang tidak ada di Injil-Injil yang lain. Ini saja Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu 400. Ini belum saya tambahkan semua, ini kira-kira 400 halaman, yang satu 600. Kemudian teologi yang dibawa oleh Yohanes, kemudian ada kajian kritik teksnya. Saya berikan, kemudian kajian gramatika yang penting-penting, karena setiap penulis itu mempunyai ciri khas. Nah, kalau orang tidak tahu gaya bahasanya, atau penggunaan kata-kata tertentu yang digunakan, dia tidak akan bisa mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Nah, termasuk dengan gaya bahasanya. Jadi, gaya bahasanya ini saja nih Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda ada istilah tritu anafora itu apa, kemudian ada lagi paronomasia itu apa, kemudian elipsis itu apa, kemudian asindeton itu apa. Nah, ini Bapak Ibu saya rasa perlu belajar supaya Bapak Ibu tuh jangan baca yang Alkitab Indonesia saja, tapi juga tahu aslinya sebetulnya seperti apa. Nah, kebanyakan orang tuh mudah disesatkan karena cuma tahu satu hal. Hanya percaya dengan pendetanya, kalau kebetulan pendetanya itu benar, Bapak Ibu benar. Tapi kalau nanti Bapak Ibu dapat pendeta yang tidak belajar, yang tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu nanti akan dapat yang salah. Oleh sebab itu kita di dalam mengikut Yesus, kita tuh harus memastikan keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa asal percaya kepada Yesus. Tapi kalau dipimpin oleh orang buta, maka 2 orang tadi akan masuk lubang. Itu Tuhan yang bilang. Tidak mungkin orang buta itu menuntun orang buta. Saya ketika tahun 2017 saya bertobat, itu saya betul-betul mencari kebenaran. Ketika saya belajar di STTII, saya melihat banyak sekali teman-teman di situ memperdebatkan banyak doktrin. Kemudian Alkitab yang saling bertentangan, itu membuat saya itu hampir saja itu meninggalkan Tuhan. Karena bagi saya tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang katanya itu mengilhami kitab suci, ternyata diganti-ganti terus, berubah-ubah terus. Terus berbenturan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu di dalam gereja reformasi, dalam waktu hanya 500 tahun, sekarang ada kira-kira 50.000 sampai 60.000 denominasi. Bahkan kalau kita mau jujur, reform dengan reform itu juga belum tentu sama. Pantai Kosta dengan Pantai Kosta juga tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak percaya dengan saya, coba Anda sekolah, ya. Anda sekolah di STT tertentu yang dari Pantai Kosta A. Nanti Anda lulus, Anda tidak akan diterima di
sinode lain yang sama-sama Pantekosta, tapi lain sinode, Bapak Ibu sekalian. Anda sekolah di seminari Katolik, Anda tidak akan diterima di Protestan. Anda sekolah di Protestan tidak diterima di Katolik. Anda sekolah di Reform tidak diterima di Pantekosta. Anda sekolah di Pantekosta tidak diterima di Reform. Betul nggak? Kenapa? Karena yang diajarkan tuh doktrin-doktrin. Sementara kami tidak membahas itu. Karena sepanjang kita belajar doktrin, kita akan timbul dalam banyak masalah. Yang kedua, ini buku yang kedua, yaitu tentang Alkitab. Ini sudah saya buatkan nanti di sini. Pendahuluannya itu sudah 140 halaman kira-kira Bapak sekalian. Nanti saya berikan diskursusnya, kemudian baru komenterinya. Jadi nanti Bapak Ibu dengan membaca buku saya ini, itu akan tahu kenapa ayat ini kok demikian. Oleh sebab itu ini akan panjang, tidak saya berikan satu kali saja. Bapak Ibu akan mengikuti terus. Anda tidak harus ikut apa yang kami ajarkan. Tapi paling tidak Anda tahu. Kalau Anda mau membantah, boleh. Ya, kami dari Lembaga Biblikos Center Indonesia, kami itu membuat kajian-kajian, bukan membuat doktrin-doktrin. Jadi setiap kajian yang saya berikan kepada Anda boleh dikritisi, boleh diterima, boleh ditolak. Jadi sebetulnya gereja-gereja tidak perlu takut karena kami tidak mengajarkan doktrin. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua buku ini nanti akan kami keluarkan kemungkinan bulan 8 atau bulan 9. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah lihat, Bapak Ibu akan ngerti sendiri di mana salahnya bisa membandingkan. Nah, hari ini saya akan memberikan cuplikan-cuplikannya supaya nanti Bapak Ibu bisa cerita dengan orang lain, bisa mengajak orang lain, ya, supaya boleh belajar semuanya. Anda tidak harus ikut Biblikos, ya. Saya tidak sedang mencari pengikut, tapi saya sedang membawa ini loh yang betul. Nah, saya bisa membuktikan yang tidak betul, Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk ke dalam program pre-launching. Bapak Ibu sekalian, kami ada program seminar, ada program road mission. Kami nanti akan pergi ke gereja-gereja. Kami akan menyiapkan ya Alkitabnya nanti. Enggak semuanya dijual, ada yang dibagi-bagikan. Tapi kami mohon maaf ya, kami punya keterbatasan dana. Karena kami tidak terima sumbangan dari mana-mana, kami mengadakan sendiri, keuangan kami terbatas. Tapi kami rindu untuk memberi. Nah, kami akan memberinya dengan gereja-gereja. Nah, gereja-gereja yang ingin mendapatkan Alkitab kami, nanti tolong hubungi admin kami, supaya dijadwalkan kami pergi ke sana. Nah, disitulah baru diberikan Alkitabnya. Kalau cuma minta begitu saja kami tidak kasihkan Bapak Ibu sekalian. Kami mau kenalan dengan gerejanya, kami jelaskan. Nah, waktu itu kami berikan Alkitabnya supaya Anda bisa mendapatkan perbandingan berdasarkan kajian-kajian biblika yang bertanggung jawab. Kami juga akan memberikan beasiswa. Kami akan mendirikan STT Bapak Ibu sekalian. Nah, kelebihan STT kami menggunakan Alkitab yang kanon. Sementara STT-STT yang ada di Indonesia sekarang ini, bisa dibilang semuanya itu menggunakan Alkitab yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa menyalahkan, karena mereka itu percaya dengan Alkitab yang sekarang mereka pakai. Saya juga tidak tega mau mengatakan ini. Tapi kalau saya tidak mengatakan pun, suatu hari akan ada orang yang mengatakannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya, kalau kita punya sakit, lebih baik lebih awal dikasih tahu supaya kita bisa obati. Jadi jangan memandang Biblikos ini sebagai musuh, Bapak Ibu sekalian. Itu keliru. Kami datang bukan sebagai musuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa lihat, kami tidak pernah menanggapi komentar-komentar yang buruk. Kami juga tidak pernah menyerang pribadi-pribadi. Walaupun kami diserang kiri kanan, kami diam. Kami fokus memberitakan firman Tuhan. Kami tidak menghiraukan orang-orang yang menyerang kami. Kenapa? Karena kami ingin memberitakan kebenaran. Bukan sedang membuat kegaduhan atau ingin mentenangkan diri. Nah, kemudian pemberian Biblikos ini, Alkitab Biblikosnya sudah saya beritahukan tadi, nanti akan melalui road mission ya. Gereja-gereja yang ingin mendapatkan, Anda bisa menghubungi admin kami supaya kami nanti bisa mengunjungi Anda, bikin acara di sana. Nah, jemaat yang datang, nah itu nanti yang akan kami urus. Nah, kemudian nanti ada door prize, tapi yang sekarang ini tidak siap, Bapak sekalian, tunggu ya yang selanjutnya, oke? Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasan kita. Kita hari ini akan membahas 3 hal
Semoga cukup waktunya 1,5 jam. Yang pertama adalah apakah Alkitab bisa dipercaya? Yang kedua, kita akan bicara tentang kritik tekstual. Yang ketiga, bukti-bukti bahwa teks kritik itu tidak bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang poin pertama, kita harus tahu bahwa Alkitab itu ada banyak sekali sekarang ini. Kenapa gereja sekarang mempunyai Alkitab yang berbeda-beda? Bahkan ada yang sangat bertentangan. Kita akan ungkap nanti. Nah, kalau bertentangan, yang satu bilang iya, yang satu bilang tidak. Yang betul yang mana, Bapak Ibu sekalian? Coba perhatikan. Para rasul itu menulis autograf, yaitu tulisan asli, itu hanya satu. Rasulnya sudah mati, tapi tulisannya bisa berubah terus, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada orang-orang yang mengatakan, oh enggak apa-apa, itu kan cuman varian. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, para rasul itu tidak membuat varian. Kalau Honda, Suzuki, Yamaha, itu banyak variannya Bapak Ibu sekalian. Alkitab itu cuma satu, satu versi. Yang saya heran, gereja-gereja sekarang ini, itu bisa semuanya itu bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bikin paspor, paspor Anda itu namanya kurang satu huruf saja itu Anda urus loh. Anda punya surat tanah, itu beda sedikit saja, Anda rubah. Anda tidak mau. KTP Anda, Bapak sekalian, itu kalau hilang satu huruf, itu bisa bermasalah itu nanti dalam masalah hukum. Anda akan dibetulkan. Tapi kenapa Alkitab yang salah tidak dibetulkan? Nah, kalau orang itu betul-betul cinta Tuhan, harusnya dia itu tidak bisa terima. Waktu itu, Bapak Ibu sekalian, saya langsung berpikir, kalau Tuhan mengilhami para penulis kitab suci, kenapa dia tidak menjaganya? Nah, saya percaya kalau Tuhan sudah membuat kitab suci untuk kita, Tuhan pasti sanggup menjaganya. Pasti ada yang masih asli dan saya menemukan itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang akhirnya saya berikan kepada Anda sekarang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, bukti-buktinya apa? Mari sekarang kita masuk. Apakah Alkitab dapat dipercaya? Oke. Paling atas ini autograf. Autograf itu sebetulnya baca yang betul itu bukan autograf, yang baca sebetulnya autograf. Ya. Jadi selanjutnya saya tidak ngomong lagi autograf. Tadi saya ngomongnya autograf karena orang-orang sudah biasa bacanya itu autograf. Yang betul tuh bacanya aftograf. Oke ya. Ini dibaca af. AU ini dibaca af. Aftograf. Dari sini saja sebetulnya sudah salah semua Bapak Ibu sekalian. Ketahuan kalau yang ngajar Yunani itu tidak ngerti Yunani. Baru baca saja sudah salah itu. Jadi aftograf ya. Kemudian di sini nih tulisan asli para rasul. Nah, pertanyaannya, waktu tulisan para rasul tadi itu disalin, kira-kira ada nggak yang sama persis dengan aslinya? Atau semuanya salinan itu salah? Ternyata Bapak Ibu sekalian, salinan yang sama persis dengan aslinya itu ada. Anda lihat yang sebelah kiri. Tapi nanti ada salinan-salinan, salinan-salinan itu namanya itu apografa. Ya, apografa itu adalah salinan-salinan. Nah, salinan-salinan itu bisa sama persis dengan aslinya, bisa berbeda dengan aslinya. Nah, yang berbeda dengan aslinya itu tidak kanon. Yang sama persis dengan aslinya itu yang kanon. Nah, yang kanon ini Bapak Ibu sekalian, yang sebelah kiri, itu yang disahkan oleh gereja mula-mula melalui konsili di Hippo tahun 393, kemudian di Kartago tahun 397 dan 419. Nah, Alkitab yang kanon ini sekarang Bapak Ibu sekalian, itu masih dipakai oleh gereja mula-mula, yaitu oleh gereja ortodok di Yunani, dan juga digunakan oleh gereja Katolik ritus Bizantin. Nah, Anda tahu ya, gereja Katolik dengan gereja ortodok dulunya nggak ada nama itu, Bapak Ibu sekalian. Tahun 1054 itu nanti akan terjadi skisma.
Nah, waktu terjadi skisma nanti, yang di barat itu dinamakan Katolik Roma, yang di timur itu dibilang Ortodok. Tapi sebelumnya tidak ada nama itu, Bapak Ibu sekalian. Dulu gereja cuma satu. Setelah skisma baru ada dua nama. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, gereja Katolik itu kan punya 6 ritus ya. Ada ritus Latin, ada Koptik, Kaldea, Maronit, Syria, kemudian ada ritus Bizantin. Nah, yang di Bizantin ini Bapak Ibu sekalian, itu sama dengan yang dipakai oleh Ortodok, padahal gerejanya itu sudah skisma. Tapi Alkitabnya sama. Nah, gereja Ortodok dan gereja Katolik ini adalah gereja mula-mula, Bapak Ibu sekalian. Gereja yang dulu menerima surat dari para rasul, gereja yang dibangun oleh para rasul, gereja yang mengkanonkan Alkitab. Nah, Alkitab ini yang tidak pernah ganti, Bapak Ibu sekalian. Hanya satu versi, tidak pernah dirubah, tidak pernah direvisi. Itu yang saya pakai untuk diterjemahkan. Nah, berbeda dengan UBS dan LAI. Kalau Bapak Ibu lihat berita-beritanya, itu Dr. Anwar Chen tuh mengatakan sendiri bahwa dia itu berpayung di UBS. Dia menggunakan Alkitab yang dari Nestle Aland dalam bentuk kritik teksnya, kemudian UBS itu untuk Alkitabnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu kita singkat WHNU karena asalnya Nestle Aland juga diambil dari Westcott and Hort, ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini Alkitab yang sumber ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah Alkitab rekonstruksi. Alkitab rekonstruksi itu Alkitab yang tidak asli, data awalnya itu tidak sama, kemudian direkonstruksi ulang. Nah, Bapak Ibu supaya tahu, saya tunjukin di sini ya. Nah, lihat. Ini ada UBS 4. Ibu lihat di sini UBS 4. Ini keluar tahun 1998. Kemudian UBS 5 ini Bapak Ibu sekalian, itu keluar tahun 2014. Nah, UBS 5 ini dari Nestle Aland 28, sedangkan UBS 4 itu dari Nestle Aland 27. Nah, sekarang mau keluar lagi yang ke-6. Bakal keluar yang ke-6 diambil dari NA29. Jadi Alkitab itu berubah terus. Nanti saya akan buktikan NA27 yang diadopsi sama UBS 4 itu nanti banyak sekali yang dirubah Bapak Ibu sekalian, bahkan bertentangan dengan yang ini. Nah, kalau Alkitab kita itu berubah terus, apakah itu bisa dibilang kanon? Apakah bisa dibilang standar? Apakah bisa menjadi ukuran bagi firman Tuhan? Kalau berbeda-beda, kemarin mengatakan A, sekarang ngomong B. Terus yang difirmankan Tuhan itu yang mana, Bapak Ibu sekalian? Yang saya heran kenapa? Ketua-ketua sinode seluruh Indonesia itu bungkam. Harusnya ini kan dicari, Bapak Ibu sekalian. Masalahnya itu di mana? Apakah saya ini berbohong? Nah, kalau saya berbohong kan gampang, tinggal diundang suruh membuktikan. Betul nggak? Saya rasa tidak ada yang berani panggil saya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau dibuktikan pasti saya yang benar kok. Karena saya punya datanya semua. Ini saya punya Bapak Ibu sekalian ya. Yang saya tidak punya yang ke-6 ini Bapak Ibu sekalian. Nanti habis ini saya bukakan ya. Jadi saya bisa buktikan. Buktinya mana? Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini. Ini UBS 4. Bapak Ibu lihat ini di bagian atas. Ini UBS 4. Yang di sini UBS 5. Anda lihat ini di bagian atas kursor saya. Ya, UBS 5. Jadi nanti saya akan buktikan perbedaan-perbedaannya. Nah, Bapak Ibu juga bisa beli bukunya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti. Firman Tuhan itu dari tahun ke tahun itu berubah-berubah terus. Direvisi terus. Ganti metode, ganti Alkitab. Kita kembali lagi ke sini. Yang sini sudah. Sekarang saya akan memberikan satu ilustrasi supaya Bapak Ibu itu bisa menangkap terlebih dahulu ya. Saya katakan, keaslian suatu produk bukan ditentukan oleh produknya, melainkan ditentukan oleh otoritasnya. Bapak Ibu bisa pahami enggak kata-kata saya ini? Keaslian suatu produk bukan ditentukan oleh produknya, melainkan ditentukan oleh otoritasnya. Maksudnya begini, ayam goreng Kentucky yang asli itu punyanya siapa? Ya punyanya Colonel Sanders. Kan ada kan gerai Kentucky kan. Kalau Anda mau makan Kentucky yang asli, Anda harus pergi ke gerai Kentucky. Kalau Anda beli Kentucky yang palsu, itu ada Bapak Ibu sekalian. Saya menemui di jalan di Surabaya, itu ada beberapa rombong, rombong tuh kayak gerobak gitu.
Itu dia tulis itu, ayam goreng Kentucky. Itu tiruan, Bapak Ibu sekalian. Saya menemui di beberapa jalan-jalan itu, ada yang jualan begitu. Nah, kalau Anda dapat yang Kentucky yang di sana, itu asli, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda beli sampo Sunsilk, itu yang asli punyanya siapa? Itu punyanya Unilever. Kalau ada orang di luar Unilever berani membuat merek Sunsilk, walaupun komposisinya sama, produknya sama, cara pembuatannya sama, kalau dia tidak punya otoritas untuk membuat, itu palsu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bisa membuat ayam goreng Kentucky, tapi Anda itu bukan dari perusahaan Kentucky, Anda tuh sedang membuat yang palsu. Apalagi kalau rasanya beda, komposisinya beda. Betul nggak? Nah, kalau Anda ingin membuat paspor, paspor yang asli di mana bikinnya? Di imigrasi. Kalau Anda ingin membuat SIM yang asli di mana? Di kepolisian, di Samsat. Kalau Anda bikin KTP di mana? Di Dispenduk. Betul nggak? Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah beli ayam goreng Kentucky di Kentucky, perlu nggak diuji lagi keasliannya dibandingkan dengan ayam goreng yang dijual di luaran? Perlu nggak? Coba, Anda jawab. Perlu nggak kalau Anda beli ayam goreng Kentucky itu di Kentucky, perlu nggak diuji lagi kebenarannya? Ini asli atau tidak? Jangan-jangan ini tidak asli. Kalau Anda beli sampo Sunsilk yang punyanya Unilever yang asli, perlu nggak diuji lagi dengan sampo yang lain? Ini asli atau tidak? Kalau Anda membuat paspor itu di imigrasi, perlu nggak pulang tuh Anda cek lagi, ini asli atau tidak? Kalau Anda bikin SIM yang mengeluarkan Kepolisian Republik Indonesia, perlu nggak Anda cek lagi itu asli atau tidak? Kalau Anda membuat KTP di Dispenduk lewat kelurahan, dibuatkan sama kecamatan, kemudian Anda dapat dicek lagi ini asli atau tidak. Bapak Ibu sekalian, keaslian itu berdasarkan otoritasnya, bukan produknya. Produk boleh sama, tapi kalau yang membuat itu tidak punya otoritas, berarti itu palsu. Nah, Alkitab, Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu yang asli itu punyanya siapa? Para rasul menulis surat itu kepada gereja yang dia dirikan. Yang punya aslinya itu adalah gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula itu dia yang menyalin. Dia tahu harusnya itu seperti apa. Dia yang mengkanonkan. Jadi gereja mula-mula, Bapak Ibu sekalian, ketika dia tuh mengkanonkan Alkitab, itu yang asli. Kenapa? Karena yang berotoritas. Sementara para ahli kritik tekstual yang lahir nanti abad 1920, bahkan banyak yang agnostik, yang ateis, itu ikut-ikut karena ahli dipakai. Dia sendiri belum tentu percaya Yesus, tapi karena dia ahli kritik tekstual, kemudian dilibatkan di dalam penelitian-penelitian. Punya otoritas atau tidak? Jadi di sini saya harus kasih tahu kepada Bapak Ibu terlebih dahulu ya, bahwa keotentikan satu produk itu bukan ditentukan oleh produknya. Kalau Anda bukan dari gereja mula-mula, Anda membuat Alkitab sama pun itu sudah palsu, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Kalau ada orang membuat Kentucky tapi bukan dari perusahaan Kentucky, itu sudah pemalsuan. Kalau ada orang membuat sampo Sunsilk punyanya Unilever, dia tidak punya hak untuk membuat atas nama Unilever. Dia kasih merek sampo Sunsilk diproduksi oleh Unilever. Walaupun mutunya lebih bagus, tetap itu palsu, Bapak Ibu sekalian. Setuju nggak? Kenapa? Tidak punya otoritas. Nah, yang punya otoritas untuk menentukan Alkitab itu benar atau tidak, sesuai dengan aslinya atau tidak, itu siapa? Bukan orang Barat yang abad ke-1920, Bapak Ibu sekalian. Itu gereja mula-mula. Nah, inilah miss-nya di sini itu tidak mau diakui. Seharusnya orang Kristen itu punya satu kejujuran. Kalau orang tuh mencari kebenaran, harusnya bisa terima. Tapi masalahnya sekarang ini kan campur aduk dengan politik, dengan ekonomi mungkin ya. Takut kan kalau mengakui ini Alkitab yang benar tuh gereja dari gereja ortodok, takut jemaatnya nanti pindah ke sana semua mungkin.
Saya tidak tahu, saya bilang pakai kata mungkin kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi pegangan pertama kita, ya. Nah, sekarang saya beritahukan Bapak Ibu sekalian, kitab Bizantin. Kitab Bizantin itu dibuat dari autograf, ya. Dibuat dari autograf yaitu tulisan para rasul. Nah, makanya dia nol kesalahan karena dikanonkan sama gereja. Berbeda dengan Textus Receptus, TR ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menggunakan TR ini misalkan Alkitabnya Luther, Luther Bible, Tyndale, Great Bible, Geneva Bible, Bishop Bible, KJV, King James itu Bapak Ibu sekalian, itu dari sini. Itu teksnya saja tuh kesalahannya itu ada 2000 kira-kira Bapak Ibu sekalian. Saya punya datanya semua. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih yang nanti dari sini. Dari Tischendorf, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Societies. Nah, ini seperti NIV, NLT, ESV. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini semua ini teks dasarnya saja yang punyanya Westcott and Hort itu kesalahannya 6577. Nah, nanti saya akan kasih contoh, misalnya NIV, New International Version, dengan English Standard Version. Dua-duanya ini dari sini, Bapak sekalian. Itu saja sudah bertentangan. Kenapa? Karena yang satu itu dari UBS 4, yang satu dari UBS 5. Padahal UBS 4 dan UBS 5 itu pembuatnya sama. Kenapa berubah? Karena ganti metode. Nanti saya jelaskan, oke? Nah, sekarang kita bandingkan Bapak sekalian ya. Alkitab kanon itu adalah Bizantin Yunani yang digunakan oleh Biblikos. Jadi saya jamin Alkitab kita asli. Kemarin Bapak Ibu sekalian, kami kedatangan tamu dari gereja Ortodok Rusia. Itu orang Rusia asli, dia datang ke Indonesia, dia datang kemudian bertemu dengan kami. Dia kaget juga, tahu kami itu kok bisa menerjemahkan dari Bizantin. Karena taunya, mereka itu taunya, itu bikinnya itu pakai Alkitab kritik tekstual. Kok bisa saya ini menerjemahkan dari Bizantin? Lain kali saya ceritain ya. Nah, yang Bizantin ini Bapak sekalian, punya Biblikos ini, itu mengambil dari kanon Hippo 393, Kartago 397, 419. Jadi, kalau saya bilang Alkitab yang saya gunakan itu kanon, itu ada buktinya Bapak Ibu sekalian. Bisa dicek di gereja mula-mula di Bizantin sana, termasuk di gereja Katolik Ritus Bizantin. Dan sejarahnya itu ada Bapak Ibu sekalian. Ada konsilinya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai yang punyanya Bizantin Text Form, hati-hati ya. Nanti ada Bizantin Text Form. Itu yang dibuat oleh namanya itu Robinson Pierpont. Nah, dia itu keluar pertama kali tahun 1991, kemudian keluar yang kedua 1998, kemudian keluar lagi 2018, kemudian keluar lagi tahun 2024. Ini Bizantin Bapak sekalian, tapi Bizantin bikinan perorangan. Banyak orang Kristen di Indonesia itu tidak bisa membedakan Bizantin. Bizantin itu ada Bizantin yang digunakan oleh gereja Ortodok yang tidak pernah berubah, ada Bizantin yang dari barat yang namanya Bizantin text form, itu yang berubah terus Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bilang Bizantin itu Bizantin yang mana? Saya menggunakan Bizantin yang digunakan oleh gereja Ortodok yang dari awal sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak ada dua versi, tidak ada kesalahan. Nah, kemudian Textus Receptus salahnya 2000, WHNU salahnya 6577. Nah, ini yang tidak sama dengan aslinya. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, Alkitab yang saya gunakan itu ada sejarah pengkanonan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang punyanya WHNU, termasuk yang digunakan oleh LAI di Indonesia, itu tidak pernah dikanonkan. Coba Anda tanyakan sama LAI. Kapan pernah dikanonkan? Di mana? Kalau dikanonkan, kenapa berubah terus? TB1 dengan TB2 berubah, bukan berubah bahasanya. Ada yang perubahan bahasa, tapi ada perubahan teks. Isinya itu berubah Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya bisa buktikan. Sebagian sudah saya buat di dalam episode 1 sampai 20 dan itu akan saya teruskan nanti di kelas dan di YouTube saya yang selanjutnya. Kemarin 1 bulan saya sengaja berhenti karena saya menyelesaikan buku ini. Tapi sekarang setelah ada buku ini kita lebih
lebih bagus lagi kan? Saya kasih bukti-buktinya, Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Jadi Bapak Ibu tuh punya bahan untuk mempertanyakan hal ini. Kita teruskan. Pembuktian bahwa kritik tekstual tidak mampu menemukan kebenaran. Nah, saya kasih contoh ya. Bapak Ibu lihat, teks Bizantin Bapak Ibu sekalian, itu Matius 4:23, Markus 1:39, dan Lukas 4:44. Itu sama semuanya. Galilea, Galilea, Galilea. Tiga ayat ini semuanya sama. Di Galilea. Tapi kalau pakai punyanya kritik teks, punyanya WHNU, Anda lihat saja punyanya LAI. Punyanya LAI nanti yang di Matius 4:23 itu Galilea, Markus Galilea, nanti yang di Lukas itu jadi Yudea, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena ngambil teksnya itu salah. Saya tidak tahu LAI itu sengaja atau tidak, tapi kalau menurut saya mungkin mereka tidak sengaja. Mereka itu karena tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Mereka itu terlalu percaya sama orang barat. Tapi harusnya kalau dia itu mendengar dari Biblikos ini salah, harusnya kan ditindaklanjuti Bapak Ibu sekalian, bukan didiamkan. Seorang yang memberitakan kebenaran harus berani memberitakan kebenaran. Kalau memang salah ditarik semua, jangan sampai menyesatkan orang. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian dianggap itu tidak mempengaruhi keselamatan, tapi menjadi bulan-bulanan bagi orang-orang non-Kristen. Orang-orang non-Kristen itu selalu menuduh Alkitabnya Kristen itu palsu. Kenapa? Karena memang banyak salahnya 6.577. Untung yang menemukan 6.577 itu saya, Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang cinta Tuhan. Coba kalau yang menemukan bukan saya, yang menemukan orang pembenci Kristus. Terus kita nggak ngerti apa-apa. Jadi Alkitab yang benar ada nggak? Ada, tapi tidak dipakai di Indonesia. Itu problem, Bapak sekalian. Nah, saya tunjukin Bapak sekalian ya. Anda tahu enggak, Galilea itu dengan Yudea jaraknya berapa? Ini saya berikan di sini. Galilea itu di sini Bapak Ibu sekalian. Zaman Tuhan Yesus ya, Galilea itu di atas di sini. Kemudian ada Samaria, di bawahnya baru Yudea. Itu jaraknya tuh kira-kira 60 lebih mil, kira-kira sekitar 100 kiloan lah. Jaraknya tuh 100 kilo. Kok bisa salah? Kan nggak mungkin. Kalau Alkitab itu ditulis dengan ilham Roh Kudus, bagaimana mungkin Roh Kudus itu bisa salah? Waktu itu saya berpikir begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai di Alkitab itu ada salah satu saja, atau ada satu kesalahan saja, maka saya patut curiga. Jangan-jangan ada kesalahan yang lain. Makanya, kalau ada seorang pencuri ketangkap oleh polisi, kemudian polisi tanya sama dia, kamu mencuri berapa kali? Satu kali, polisi tidak akan percaya. Kenapa? Kalau orang sudah mencuri satu kali, jangan-jangan ada yang kedua, ketiga. Betul nggak? Kan nggak mungkin polisinya langsung bilang, satu kali, oh ya bagus. Pasti polisi akan cari. Nggak mungkin cuma satu kali. Saya juga begitu. Kalau Alkitab sampai ada satu saja kesalahan, jangan-jangan tuh ada dua, ada tiga, ada empat. Harusnya itu dicari itu, apalagi lembaga sebesar LAI, Bapak sekalian. Kan ada ribuan ahli di situ. Sudah berapa tahun tuh dari zaman awal, sudah 70 tahun, mungkin sudah banyak yang meninggal juga. Tapi kenapa banyak kesalahan-kesalahan itu tidak diselesaikan? Itu yang jadi permasalahan Bapak sekalian, bukan karena kebencian kita ya. Kita itu sedang mencari kebenaran. Keselamatan kita itu nomor satu Bapak sekalian. Resep yang salah menghasilkan obat yang salah. Alkitab yang salah menghasilkan doktrin-doktrin ajaran-ajaran yang salah. Makanya gereja Protestan itu ribut terus. Karena ayat-ayatnya itu debatable Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, di dalam Lukas, Bapak Ibu bisa lihat Matius 17 ayat 5, Markus 9 ayat 7, Lukas 9 ayat 35. Kalau Anda pakai yang Bizantin yang dari gereja mula-mula, itu semua sama. Hutos estin ho huiosmu ho agapitos. Inilah anakku yang kekasih. Semuanya sama. Tapi kalau Anda pakai punyanya WHNU, Anda cek Alkitab Anda punyanya LAI. Nanti yang di dalam Lukas berbeda sendiri. Tiba-tiba anakku yang kupilih. Jadi di dalam Matius yang kekasih,
yang Markus yang kekasih, tiba-tiba yang di Lukas jadi yang kupilih, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena tidak kanon. Ini baru dua loh. Ada 6.500 lebih. Tapi karena ini waktu singkat, cukup dua saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau menunjukkan kepada Anda. Tadi saya kan bilang, ini UBS 4 itu digunakan oleh NRSV, kemudian juga digunakan oleh NIV. Ya kan? Ini NIV. Nah, nanti ada lagi yang English Standard Version. Ini semuanya itu adalah di bawah payung UBS. Ayat yang sama itu bisa berubah. Kenapa? Yang satu pakai UBS 4, yang satu UBS 5. Buktinya di mana? Kita lihat halaman 30. Anda lihat di sini ya. Halaman 30. Kita lihat di sini halaman 30. Kita lihat dulu halaman 30. Nah, ayo Bapak kan lihat ya. Inkonsistensi metodologi eklektik. Bapak saya kasih tahu ya. UBS 4 itu menggunakan Nessel Aland 27. Itu menggunakan metodologi eklektik. Nah, Anda lihat ya. Eklektik ini, NIV, itu menggunakan Yesus itu dengan kemarahan, orgistis. Tapi nanti di dalam ESV, English Standard Version, itu menggunakan splagnistis. Lihat ya, yang satu orgistis kemarahan, yang satu digerakkan oleh belas kasihan. Nah, saya mau tanya, waktu Yesus menyembuhkan orang kusta ini, ya, itu karena apa? Karena kemarahan, Yesus marah, Jesus was indignant. Atau dia itu moved with pity. Kita lihat teksnya sekarang ya. Mari kita lihat. Bapak Ibu saya tahu nanti sumbernya dari mana. Mari kita lihat sekarang di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, UBS 4. UBS 4 ini kita lihat di sini. Ayat 41. Markus, saya klik di sini, Markon, ya ini Markus, Markus 1 ayat 41. Nah, di sini pakai kata apa ini? Orgistis, ya kan? Dengan marah. Jadi Yesus menyembuhkan dengan marah. Tapi nanti Bapak sekalian, di dalam UBS yang kelima, UBS yang kelima itu kalau kita lihat di sini, perhatikan, Markon ayat 1, ayat yang ke-41. Kita lihat di sini. Oke, splagnistis. Anda lihat. Yang satu Yesus menyembuhkan dengan kemarahan, yang satu dengan belas kasihan. Nah, dua-duanya itu mengambil dari UBS, Bapak Ibu sekalian. Jadi UBS 4 dan UBS 5 sama-sama UBS bisa berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti UBS yang ke-6 mau keluar, Bapak Ibu sekalian. Itu nanti akan berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Coba, kalau Alkitab Anda, Bapak Ibu sekalian, seumur hidup kamu berubah terus. Ada TB1, TB2, TB3, TB4. Kalau berubahnya itu cuma bahasa, misalnya gini. Dulu Soekarno. Zaman dulu, zaman Suwandi itu kan pakai U, itu kan pakai OE. Betul kan? Ada yang pakai TJ, itu untuk C. DJ untuk J. Nah itu nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Karena itu perubahan ejaan. Ini bukan. Ini perbedaan teks. Oke? Saya potong-potong pendek-pendek saja supaya bisa Anda lihat. Hari ini kan banyak orang tuh tidak percaya dengan saya, tapi apa yang saya ngomong tuh tidak ada yang bisa membuktikan atau membantah Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang bisa membuktikan saya salah. Cuman bisa bilang, oh itu kan orang baru lulus itu kan orang nggak ngerti itu kan belajarnya pakai chat GPT. Anda tanya pakai chat GPT, bisa menemukan ini enggak? Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, chat GPT tidak akan bisa menemukan hal seperti ini. Semua yang saya temukan tidak ada dalam chat GPT. Anda tanya chat GPT, itu sama. Karena chat GPT itu mengambil data yang sudah ada. Kalau chat GPT bisa menjawab semuanya, kita sudah tidak butuh Roh Kudus lagi. Betul nggak? Pekerjaan Tuhan itu berdiri di atas kuasa Roh Kudus, bukan dengan chat GPT. Kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya apa? Apakah masih ada Alkitab asli? Jawabannya masih ada. Apa? Bizantin. Itu yang sama persis dengan tulisan para rasul. Tidak pernah diubah. Tidak pernah direvisi. Tidak ada dua versi dan sudah dikanonkan.
Apakah Alkitab Bizantin dikanonkan? Ya, tahun 393, 397, 419. Apakah Alkitab dapat dipercaya? Ya. Kalau Anda pakai Alkitab kanon yang punyanya Bizantin Ortodok, itu bisa dipercaya karena tidak ada satupun kesalahan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda pakai yang punyanya Westcott and Hort, Nestle Aland dan UBS, Anda pakai punyanya LAI, itu pasti banyak kesalahannya. Kenapa? Karena itu bukan Alkitab kanon. Saya heran ya. Itu sinode-sinode ketua-ketuanya, pendeta-pendetanya. Kenapa diam mereka itu? Mereka itu mengajarkan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak kanon. Hati nuraninya tidak ada. Rasa tertuduh, rasa bersalah. Sekolah-sekolah STT di Indonesia juga semua diam, Bapak Ibu sekalian. Katanya banyak ahli bahasa Ibrani Yunani. Kenapa tidak dicek? Coba, silakan saya dibantah, Bapak Ibu sekalian. Silakan, gereja, sinode, atau STT manapun juga, bantah semua data saya. Jangan cuman bisa ngata-ngatain orang, betul kan? Wah, Yonatan itu tidak jujur, bilang begitu kan? Enggak jujurnya di mana? Tapi dia tidak menunjukkan kesalahan saya. Tidak ada satupun yang dibantah. Nah, itu kan dia yang tidak jujur kan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kan tidak mau nanggapin yang begituan. Buat apa? Bagi saya tidak penting. Yang penting bagi saya sekarang, memang melayani Tuhan dengan benar itu pikul salib. Saya mungkin dibenci oleh banyak orang, tapi tidak apa-apa. Itu panggilan saya. Nanti orang yang betul dia akan mulai mengcek. Justru saya senang kalau Bapak Ibu itu mau mencek semua yang saya kerjakan. Artinya apa? Akan mendapatkan verifikasi dari orang lain. Orang Chinese mengatakan, Sun Jin Pu Bahwa, emas murni tidak takut api. Kalau orang mengerjakan dengan benar, Bapak Ibu sekalian, biar dibakar seperti apa, dia tidak akan luntur, makin mengkilat. Saya menunggu kok, kalau ada orang yang mau mengkoreksi pekerjaan saya. Saya tidak ada motivasi, saya tidak pernah berpikir mau mencetak Alkitab. Saya tahu diri, saya ini tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya sinode, tidak punya gereja. Oleh sebab itu dulu saya bawa ke STT. Saya ingin membangun hubungan dengan LAI. Saya tidak mau ribut-ribut, mau diem-diem dibetulin biar betul. Tapi ternyata semuanya menutup mata, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, apakah Byzantine Text Form, Textus Receptus, dan WHNU dapat dipercaya? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena mereka itu semua tidak sama dengan aslinya. Tidak pernah dikanonkan oleh konsili gereja. Banyak salahnya, 6.000 lebih. Banyak versinya. Direvisi terus dan selalu berubah-ubah. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Kalau LAI menggunakan data yang selalu berubah-ubah, yang tidak dikanonkan, yang banyak salahnya, menurut Anda itu bisa dipercaya atau tidak? Silakan Anda jawab sendiri. Anda lihat itu, episode 1 sampai episode yang ke-20. Sekarang kita masuk yang kedua, kritik tekstual. Nah, acuan kita ini ya, UBS ini, saya kan punya ini Bapak sekalian, yang nggak punya yang nomor 6, saya tidak punya ini. Ya, nomor 4 sama 5 saya punya. Jadi saya bisa ngecek dan saya hati-hati, saya tidak boleh berdosa, saya tidak boleh menuduh sembarangan. Berdasarkan bukti saya bicara. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat. Jika Anda memiliki tag yang asli, apakah Anda perlu menguji keasliannya? Coba Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari sini. Kalau Bapak Ibu itu mendapatkan resep, misalnya Bapak Ibu itu mencari resep ayam goreng Kentucky. Terus Anda itu dapat dari perusahaan itu, Bapak Ibu sekalian. Perlu nggak diuji lagi keasliannya? Perlu nggak? Kalau Anda itu dapat dari yang punya, yang asli itu, perlu nggak dicek lagi keasliannya? Nah, tadi saya sudah kasih contoh yang lain kan. Kalau Anda dapat paspor dari imigrasi, dapat SIM dari kepolisian Indonesia, Anda dapat KTP dari Dispenduk, atau Anda tuh dapat ijazah, Anda misalkan sekolah di UGM, terus ijazahmu tuh dari UGM, perlu nggak dicek lagi keasliannya? Anda terima dari rektorat, apakah perlu dicek lagi keasliannya? Nggak perlu kan? Makanya gereja mula-mula itu karena terima dari para rasul, dia punya aslinya, dia tidak perlu ngecek Bapak Ibu sekalian. Nah, gereja barat karena tidak punya aslinya,
Sekarang ada berbeda-beda. Bingung dia mana yang benar, mana yang asli. Oleh sebab itu dirubah terus. Kenapa? Mencari yang mendekati ke aslinya. Kita teruskan. Karena gereja barat, gereja Protestan, tidak memiliki yang asli, maka perlu ilmu kritik tekstual. Perhatikan Bapak sekalian. Kalau Anda dapat yang asli, nggak perlu diuji lagi keasliannya. Tapi kalau Anda dapat yang tidak jelas asalnya dari mana, Anda kan was-was ini asli atau tidak, Bapak sekalian. Betul kan? Tapi kenapa mereka kok menggunakan ilmu ini? Kita mulai cekin ya, lihat ya. Oleh sebab itulah, para ahli kritik tekstual modern seperti misalnya Bruce Metzger, Bart Ehrman, Kurt Aland membangun kerangka berpikir secara akademik bahwa teks asli perjanjian baru sudah tidak dapat dipastikan lagi. Dia nggak mau bilang tidak ada, tapi dia bilang tidak dapat dipastikan. Jadi kita nggak tahu mana yang asli, mana yang tidak. Artinya apa? Diasumsikan bahwa semua yang ada sekarang ini itu tidak bisa diidentifikasi asli atau tidak. Jadi kita yang harus mencari sekarang mana yang asli. Westcott and Hort tahun 1881. Nessel Aland dari tahun 1898 sampai sekarang sudah 150 tahun. Ya mau 150 tahun sekalian. Sampai sekarang tidak ketemu. Kenapa? Karena itu bukan wahyu. Firman Tuhan itu diberikan berdasarkan pewahyuan, bukan dicari oleh manusia memakai ilmu kritik tekstual. Saya ini bisa kritik tekstual, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tahu firman Tuhan itu dari wahyu dan tidak boleh ada yang tabrakan. Ya. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya fakta bahwa lebih dari 5.800 manuskrip yang telah ditemukan tidak pernah ada yang benar-benar sepenuhnya identik antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang punya manuskrip yang cukup besar-besar, yang mulai dari kodeks sampai fragmen yang cukup besar-besar. Nah, itu jumlahnya tuh 5.800 Bapak Ibu sekalian. Dan itu tidak ditemukan satupun yang identik sama semuanya. Semuanya berbeda. Bahkan Bapak Ibu tahu enggak? Kata-kata yang digunakan di dalam perjanjian baru itu totalnya 138.000 kata. Nah, variasi yang ditemukan dari semua manuskrip itu kira-kira 400 sampai 500.000 variasi. Jadi perbedaannya itu lebih banyak 2,5 kali lipat daripada kata-kata yang digunakan oleh perjanjian baru. Kan nggak masuk akal Bapak sekalian. Tapi kenapa mereka itu kok masih menggunakan ini? Jawabannya cuma dua. Satu, mereka memang sedang menyesatkan orang Kristen. Itu memang dipakai sama setan. Atau yang kedua, bisnis. Ini pasar yang besar. Anda tahu enggak, Bapak sekalian? UBS itu mencetak Alkitab seluruh dunia. 1 tahun tuh kira-kira yang saya baca di situ ya. Dia mengatakan bahwa seluruh dunia itu menggunakan punyanya UBS itu kira-kira 6 miliar Alkitab. Anda kalikan saja. Kalau satu Alkitab itu 100.000 sekalian. Kali 6 miliar berapa? 600. Itu pasar yang besar. Lah kalau di luar negeri Alkitabnya lebih mahal lagi tuh, 500.000 lebih. Berarti bisa ribuan triliun itu. Itu proyek besar ini Bapak sekalian. Makanya keluar terus yang baru, supaya keluar yang baru orang beli lagi, beli lagi. Nah, ini saya kan suzon Bapak sekalian. Ya kan berpikir negatif. Kenapa? Loh, mereka tuh sudah tahu ini tidak ada yang benar. Kenapa dibikin terus Bapak sekalian? Kenapa kok tidak cari ke gereja mula-mula? Saya saja yang tidak seahli mereka Bapak sekalian. Itu bisa ketemu yang asli. Kenapa mereka tidak cari ke sana? Saya tahu jawabannya. Kenapa? Karena gereja-gereja Protestan terlanjur pakai yang salah. Coba, jangan-jangan doktrin-doktrin gereja-gereja yang ada sekarang itu dibangun dari Alkitab yang salah tadi. Berani nggak mengakui? Jemaat sekalian, kami mohon maaf. Ternyata kami menggunakan Alkitab yang salah. Yang kami ajarkan selama ini salah. Doktrin yang ada sekarang semuanya salah. Berani nggak begitu? Menurut saya nggak ada yang berani kok Bapak Ibu sekalian. Saya berani Bapak Ibu sekalian karena saya tidak ada tanggungan kan. Saya tidak punya gereja, saya tidak pernah mengajarkan doktrin. Resiko saya dibenci sama semua orang. Nggak apa-apa itu, saya terima itu Bapak Ibu sekalian.
Saya membawa kebenaran, bukannya dicek, dipanggil, malah dibenci. Harusnya kan begini. Kalau orang mengatakan Alkitab ini salah 6.500, harusnya dipanggil, ditanya, mana buktinya? Kalau benar saya rubah. Harusnya kan begitu kan? Bukan dimusuhin kan? Tapi faktanya sekarang, saya itu nggak ada yang panggil, tapi dimusuhin sekalian. Bagi saya nggak apa-apa kok. Ya. Kami senang. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu memang harus dikucilkan, ya. Kalau Anda tidak pernah menghadapi penganiayaan, jangan-jangan kita nggak pernah dipakai sama Tuhan. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Orang bisnis saja itu bisa punya musuh, Bapak sekalian. Apalagi memberitakan kebenaran. Makanya Rasul Paulus pernah bilang, apakah dengan aku mengatakan kebenaran, aku akan menjadi musuhmu? Nah, hari ini begitu, Bapak sekalian. Banyak orang tuh mendengar semua yang saya berikan, bukan menanyakan kebenarannya, nggak tahu menau, nggak kenal mengenal, tiba-tiba jadi musuh, Bapak sekalian. Memusuhi saya maksudnya. Saya sih nggak pernah musuhin mereka. Saya untuk apa musuhin mereka? Biarin aja ya. Oke, kita teruskan lagi. Nah, saya berikan ini. Erman Murtad. Di dalam bukunya yang berjudul Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Erman menyatakan, jika Tuhan benar-benar mengilhami kata-kata dalam kitab suci, mengapa ia tidak memastikan bahwa kata-kata tersebut tetap terpelihara? Bapak Ibu tahu nggak? Erman ini orang hebat. Saya tunjukkan saja halaman 24. Mari kita lihat halaman 24 ya. Bapak Ibu, ini tokoh yang hebat yang akhirnya murtad meninggalkan Yesus. Mulai 24 di sini. Anda kalau lihat di sini Bapak sekalian, saya mengatakan, coba kita baca saja di sini. Menurut saya, pertanyaan Erman di atas adalah sebuah pertanyaan yang sangat logis, kecuali bagi orang-orang yang tidak memiliki pikiran. Sebab jika Tuhan memang benar-benar telah memberikan wahyunya kepada manusia, maka pertanyaan Erman menjadi sangat masuk akal. Mengapa teks itu dibiarkan mengalami perubahan hingga ribuan varian dan tidak dijaga tetap utuh? Coba, betul nggak omongannya? Itu di atas di sini dia ngomong Bapak sekalian ini loh. Ini Bar Erman bilang gini, jika Tuhan benar-benar mengilhami kata-kata dalam kitab suci, mengapa ia tidak memastikan bahwa kata-kata tersebut tetap terpelihara? Tuhan bisa bikin firman-Nya, tapi sama dia tidak dipelihara. Sekarang rusak semuanya, nggak ada yang benar. Apa mungkin begitu Bapak Ibu sekalian? Ini saya kutip dari bukunya dia ini ya. Di sini sudah ada, Bapak Ibu bisa screenshot nanti di sini. Jadi saya ini mengutip omongannya dia. Nah, terus Bapak Ibu tahu enggak? Akhirnya dia tuh murtad Bapak Ibu sekalian. Dia bilang apa? Dia bilang gini, ini tentu sangat mengerikan. Menurut Erman, terdapat sekitar 400 varian tekstual dalam manuskrip Perjanjian Baru. Lihat, ini yang ngomong Erman ya. Saya kutip, katanya itu ada 400.000 varian tekstual dalam Perjanjian Baru. Angka ini lebih besar dari jumlah kata dalam seluruh Perjanjian Baru yang hanya 138.000 kata. Jadi Erman itu akhirnya tanda tanya, kok bisa ya? Jumlah kata dalam Perjanjian Baru 135.000, tapi variannya lebih dari 400.000. Nah, bagi Erman, ini bukan angka statistik, tetapi sebuah bom yang menghancurkan imannya. Dan dalam wawancaranya kepada NPR, yaitu National Public Radio, Erman menyatakan bahwa pergeseran pemikirannya dimulai ketika ia sadar bahwa fondasi iman yang dia pegang, yaitu kehandalan teks kitab suci, ternyata tidak seteguh yang dia bayangkan. Sehingga akhirnya dia dengan terus terang mengatakan, sampai pada titik di mana saya tidak bisa lagi menyelaraskan tuntutan keimanan dengan fakta sejarah. Bapak Ibu tahu enggak? Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Padahal Bapak Ibu tahu enggak siapa sih Erman ini? Saya tunjukin di sini ya. Erman ini siapa? Saya tunjukin di sini. Ayo kita baca di sini, Anda screenshot. Bart Ehrman awalnya adalah seorang penginjil muda yang percaya dengan sepenuh hati pada firman Tuhan. Dia menempuh pendidikan di institut Kristen konservatif yang ternama seperti Moody Bible Institute. Lalu melanjutkan studinya ke Wheaton College.
Dan akhirnya ke Princeton Theological Seminary. Tempat dia menjadi murid Bruce M. Metzger. Anda tahu kan, Metzger itu yang termasuk nanti sama dia, itu masuk ke UBS, Bapak Ibu sekalian. Ke Nestle Aland, UBS. Metzger ini paling top, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini muridnya Metzger, Bapak Ibu sekalian. Ini orang hebat luar biasa nih si Ehrman ini. Ahli kritik tekstual. Salah satu tokoh paling terkemuka dalam ilmu kritik tekstual Perjanjian Baru. Namun, semakin dalam Ehrman menyelami dunia kritik tekstual, dia justru menemukan kebimbangan. Karena dia menemukan kekacauan naskah dan ribuan varian tekstual yang meruntuhkan kepercayaannya kepada ineransi Alkitab. Nah, Anda baca di sini, saya sudah tulis di sini ya, bukunya dia itu ini loh, di dalam pengantarnya dia, halaman 12. Puncaknya terjadi pada saat ia menulis Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Di mana dia menyampaikan secara terang-terangan tentang keraguannya terhadap kitab suci. Jika Tuhan benar-benar mengilhami kata-kata dalam kitab suci, mengapa ia tidak memastikan bahwa kata-kata tersebut terpelihara? Bapak Ibu sekalian, ini seorang ahli kritik tekstual. Semakin dia ahli, makin tidak percaya. Kenapa? Kok perbedaannya terlalu banyak? Akhirnya dia sekarang jadi meninggalkan Yesus. Nah, ini saya khawatir Bapak Ibu sekalian. Kalau Indonesia tidak segera dirubah menggunakan Alkitab yang benar, begitu mendapat serangan ketika orang-orang itu belajar tentang ilmu kritik tekstual tapi tidak tahu Alkitab yang benar yang mana, dia akan digoyahkan imannya. Tidak mungkin. Kalau Tuhan itu sudah mengilhamkan firman-Nya, dia tidak bisa menjaga. Kalau sampai Tuhan tidak bisa menjaga, berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia menjaga firman-Nya saja tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan kita? Coba Bapak Ibu renungkan. Terutama untuk pendeta-pendeta, untuk semua dosen-dosen. Anda punya tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak tahu, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah mendengar seperti ini, Anda membutakan hati, membutakan mata, membutakan telinga, itu akan diminta tuntutan sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya sedih jujur ya. Saya dulu mengira orang Kristen itu orang yang mencari kebenaran. Ternyata setelah dikasih tahu yang salah pun, tutup mata, tutup telinga. Membantah dengan ketidaktahuan. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya dulu pernah sekolah di China kan. Itu salah satu dosen saya itu kasih satu kata-kata yang bagus. Dia bilang, "Ning ke xin jiu, bu ke xin jiu." Rasa percaya harus ada, rasa tidak percaya tidak boleh tidak ada. Artinya apa? Kalau kita menghadapi satu informasi, jangan ditolak dulu. Jangan tiba-tiba tidak percaya, tapi juga tidak boleh langsung percaya ditelan mentah-mentah. Rasa percaya harus ada. Rasa tidak percaya tidak boleh tidak ada. Dua-duanya harus ada, Bapak sekalian. Dengan itu apa? Kita akan meng-cross check. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada nggak bukti-bukti kesalahannya? Kita lihat bukti-bukti kesalahannya. Saya tunjukkan Bapak sekalian. Ini singkatan saja. Nanti Bapak Ibu nanti akan saya berikan kelas selama 2 bulan. Anda akan mengerti betul-betul semua tentang kritik tekstual yang ada di buku saya. Anda tidak usah beli bukunya, tidak apa-apa, Bapak sekalian. Mau beli baik, tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang sudah ikut hari ini, yang nanti mendapatkan sertifikat sampai akhir, Anda saya berikan, panitia sudah mempersiapkan untuk memberikan itu. Tapi yang di luar tidak daftar, kami tidak bisa berikan. Tapi kami kasih kesempatan lagi nanti bulan Kamis akan mengadakan lagi. Nah, yang ingin mendapatkan itu Anda daftar, ya. Karena kami ingin tahu kesungguhan Anda betul-betul mau belajar atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kami di sini membiayai sendiri, kami tidak cari uang. Kalau ada uang itu untuk kami gunakan untuk pelayanan. Di tempat kami ini rata-rata pebisnis, ya. Kita tuh bisa cari uang sendiri. Tidak perlu cari uang di ladang Tuhan. Biblikos punya sistem keuangan terbuka, Bapak Ibu sekalian. Saya pun tidak pernah menyentuh. Oleh sebab itu saya berani ngomong begini. Lihat ya,
Tectus receptus artinya adalah teks yang diterima. Bukan Alkitab kanon yang ditetapkan oleh konsili. Berarti kan? Tectus receptus itu namanya kitab yang teks yang diterima. Tapi bukan Alkitab kanon, Bapak Ibu sekalian. Melainkan diadopsi karena pengaruh dan penggunaan yang luas. Edisi pertama Tectus receptus dibuat oleh Desiderius Erasmus. Erasmus saja itu membuat 5 edisi. Kemudian diteruskan sama yang namanya Robert Estienne Stephanus, orang dari Prancis. Itu bikin 4 kalau tidak salah. Kemudian ada lagi, diteruskan sama Theodore Beza dari tahun 1565 atau 1565 sampai tahun 1598. Nanti yang punyanya Theodore Beza ini, Bapak sekalian, itu yang 1598, itu nanti yang dipakai sama King James. Kemudian diteruskan lagi sama Elsevier, ya. Elsevier ini 2 orang bersaudara. Di buku saya nanti ada lengkap. Ini kan cuma cuplikan saja ya. Anda tahu enggak? Tectus receptus ini dari tahun 1516 sampai 1881 itu totalnya itu ada 30 versi Tectus receptus. Yang paling bagus itu yang punyanya Robert Estienne yang tahun 1550 Bapak Ibu sekalian. Itu nanti yang dipakai sama Scrivener. Itu kesalahannya 2000. Bayangin, yang paling bagus saja kesalahannya 2000 dan ada 30 versi, tidak ada satupun yang identik sama. Nah, Anda nanti bisa cari ya. Datanya di buku saya semuanya lengkap di sana ya. Di sini saya tidak masukkan. WHNU. Nah, WHNU Bapak sekalian, WH itu singkatan Westcott and Hort, N itu singkatan Nestle Aland, U itu singkatan United Bible Societies. Jadi disingkat jadi WHNU. Nah, ini mengarah kepada teks kritik yang dibuat oleh para kritik tekstual modern ya. Teks WHNU bukan teks sumber Alkitab yang kanonik. Sekali lagi, kalau Anda mendengar teks WHNU itu bukan kanon, itu bukan buatan gereja. Itu buatan ahli-ahli kritik tekstual modern yang diganti-ganti terus. Tidak dibuat berdasarkan naskah asli atau aftograf yang ditulis langsung oleh para rasul. Bahkan tidak pernah ditetapkan oleh konsili gereja yang sah dan berotoritas sebagai Alkitab Kristen yang kanonik. Jadi ini nanti Anda lihat di dalam halaman 81 ya. Nah, teks WHNU adalah jenis teks sumber Alkitab modern yang dibuat berdasarkan metode kritik tekstual. Jadi ini disusun ulang merupakan Alkitab rekonstruksi, bukan pewahyuan dari para rasul. Makanya berubah terus. Nanti ganti orang, rubah. Ganti metode, rubah. Yang kedua, teks WHNU bukan dibuat oleh gereja yang sah dan berotoritas. Gereja ortodoks tidak ikut campur di sini Bapak sekalian. Karena dia sudah punya Alkitab yang benar. Melainkan dibuat oleh komite-komite akademik di luar gereja yang sah dan berotoritas. Jadi ini di luar gereja yang sah Bapak sekalian. Yang bikin itu dari akademik-akademik, orang yang belum tentu percaya Yesus. Ya, bahkan bisa dibuat oleh perorangan atau 2 orang individu. Contohnya siapa? Westcott and Hort dan Nestle Aland. Ini cuma 2 orang Bapak sekalian. Tapi istilah Nestle Aland nanti saya betulkan ya. Awalnya si Aland ini baru masuk tahun 1975. Yang sebelumnya yang membuat itu keluarganya Nestle, si Eberhard Nestle diteruskan dengan Erwin Nestle. Teks WHNU adalah singkatan dari Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Societies. Nah, sekarang kita lihat Westcott and Hort, tahu halaman 83. Mari kita lihat di sini. Halaman 83. Ini, sorry. Nah, langsung ke sini ya. Lihat di sini Bapak sekalian. Westcott and Hort adalah singkatan dari 2 orang teolog asal Inggris, Brooke Foss Westcott dan Fenton John Anthony Hort ya, yang menyusun The New Testament in the Original Greek tahun 1881. Hanya mengandalkan 2 buah naskah dari Alexandria buatan bidat adopsionis. Saya katakan Bapak sekalian, yang dipakai sama dia itu bidat adopsionis karena ayat-ayat yang berisikan tentang keilahian Yesus itu rata-rata dibuang sama dia, diganti sama dia Bapak sekalian. Ini kan nggak ada yang tahu. Makanya nanti Bapak Ibu kalau lihat baca Alkitab dari terbitan LAI, itu banyak yang Yesusnya itu dibuang. Tapi orang Kristen Indonesia nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena dia tidak bisa membandingkan antara teks yang kanon dan yang tidak kanon. Nah, celakanya itu percaya dengan provokasi dari orang-orang kritik teks yang bilang, oh yang asli sudah tidak ada. Yang ada itu cuma varian-varian.
Jadi kami sekarang datang untuk merekonstruksi ulang. Kami akan membuat Alkitab yang mendekati seperti aslinya. Dia sekarang jadi pahlawan, Bapak Ibu sekalian. Padahal dia itu sedang menyesatkan itu. Yang asli masih ada kok. Kenapa bikin lagi? Kenapa tidak cari ke gereja ortodok? Oleh sebab itu buku saya ini hampir 1.000 halaman. Kenapa? Supaya jemaat bisa belajar sendiri. Kasih tahu pendetamu kalau mereka itu selama ini mengajarkan yang salah. Karena apa? Karena pegangannya Alkitab yang salah. Sudah 1 tahun saya bicara. Saya seperti orang Chinese itu bilang begini ya. Tui niu tan qin, bagaikan pemusik meniup seruling di hadapan kerbau. Seperti orang ngomong sama batu, Bapak sekalian. Kita bicara kebenaran tidak ada yang dengar. Bukan nggak ada sama sekali, ada ya. Tapi yang besar-besar itu yang tidak. Yang sekarang bergabung sama saya sekarang kan pendeta-pendeta, kemudian perorangan-perorangan itu sudah mulai bergabung karena dia sudah tahu benar. Tapi pengurus-pengurus gereja seperti ketua sinode, ketua STT, itu nggak berani nongol, Bapak Ibu sekalian. Coba dibantah saja omongan saya kalau saya salah. Kan sama-sama sekolah kan, sama-sama punya gelar doktor. Kenapa tidak dibantah gitu loh? Coba data yang saya punya dilawan dengan data. Gampang kan? Untuk menyelesaikan masalah ini gampang. Tapi semua saya tahu tidak akan ada yang bisa. Mereka sudah ngecek betul omongan saya. Tapi bagaimana? Gerejanya terlanjur salah. Ya sudahlah, ditutup saja daripada aib. Mungkin begitu. Tapi kalau saya, Bapak Ibu sekalian, saya lebih baik saya dimaki manusia daripada saya berhadapan dengan Tuhan. Kita teruskan ya. Nah, dua yang dipakai ini adalah Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus. Mereka berdua menyusun bukan atas perintah otoritas gereja yang sah. Jadi mereka itu bikin itu bukan di perintah gereja, Bapak Ibu sekalian. Karena keperluan akademik. Jadi gereja nggak pernah nyuruh dia bikin sendiri. Melainkan atas otoritas sendiri tanpa adanya persetujuan dan pengesahan dari gereja yang sah dan berotoritas. Hal ini diakui sendiri oleh mereka berdua dalam pendahuluan bukunya yang mengatakan, kami tidak berani mengklaim bahwa teks kami lebih dari sekedar pendekatan terhadap teks asli. Kami juga tidak berpura-pura telah membersihkan dari segala kesalahan. Nah, ini saya ambil kata-katanya dia sendiri, 48 halaman ini. Saya punya bukunya soalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya tidak takut untuk diuji ya. Nah, dengan pernyataan tersebut, Westcott and Hort mengakui rekonstruksi teks asli Perjanjian Baru yang mereka buat adalah hasil pekerjaan kritis, bukan hasil wahyu ilahi. Perhatikan, Westcott and Hort sendiri mengakui ini itu pekerjaan kritis. Jadi ada dua, yang satu soto, yang satu rawon. Nah, jadi Sinaiticus itu saya anggap soto, Vatikanus saya anggap rawon. Nah, soto sama rawon digabung jadi satu, Bapak Ibu sama dia itu. Jadilah Westcott and Hort. Nah, nanti ada orang lagi nanti bawa pecel sama bawa rujak sama bawa bistik dicampur jadi satu. Itu kan jadi kayak tempat sampah itu Bapak sekalian. Semua makanan tuh campur jadi satu di situ. Itu Alkitab yang sekarang dipakai sama orang di dunia itu. Ya. Nah, mereka mengakui bahwa pekerjaan mereka sangat bergantung pada naskah-naskah kuno, Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus yang mengandung kesalahan-kesalahan. Mereka sendiri mengakui kalau Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus itu mengandung kesalahan-kesalahan. Tapi kenapa tidak cari yang benar? Mungkin nggak? Kalau Bapak Ibu itu punya dua teks yang salah digabung jadi benar. Kan nggak mungkin kan? Yang ketiga, bagi mereka mengatakan tidak ada naskah yang benar-benar sempurna yang selamat dari kesalahan penyalinan. Nah, ini yang saya tidak suka Bapak sekalian. Dia mengatakan, oh, tidak ada naskah yang benar-benar sempurna. Semuanya mengandung kesalahan. Kenapa? Supaya dia itu bisa dibenarkan. Itu yang dibangun oleh Metzger, oleh si Westcott and Hort, oleh Bart Ehrman, dan semuanya Bapak Ibu sekalian. Alan Kurt, dia bilang, nggak ada yang asli. Semuanya salah. Nah, dari yang salah ini kita bangun yang mendekati aslinya. Nah, itu yang pertama. Sekarang Nestle Aland, supaya Anda tahu sedikit ya. Nestle Aland ini nanti yang akan kita bahas Bapak sekalian ya. Nestle Aland adalah nama modern untuk edisi kritis Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani dan diakui di kalangan akademisi, teolog dan penerjemahan Alkitab modern sebagai yang paling berpengaruh.
Ketika pertama kali diterbitkan oleh Eberhard Nessel pada tahun 1898, masih menggunakan nama Novum Testamentum Grace, Editio Eberhardi Nessel. Ya. Setelah kematian Eberhard Nessel, anaknya yang bernama Edwin Nessel mulai terlibat dalam penyuntingan. Dan ketika terbit edisi 13 pada tahun 1927, nama Alan juga belum muncul. Kurt Alan mulai terlibat dalam penyuntingan edisi 21 sampai 25. Nanti tahun 1950 sampai 1963 baru muncul si Alan itu, si Kurt Alan ya. Tetapi dalam edisi ini nama Alan masih juga belum muncul. Baru edisi 26 yang diterbitkan tahun 79 secara resmi edisi 26 disebut sebagai Nessel Alan. Jadi nama Nessel Alan ini Bapak Ibu sekalian itu berlaku surut. Benar-benar dipakai itu tahun 79. Tapi kalau kita ngomong Nessel Alan 1, 2 itu sebetulnya Alan itu belum ada Bapak Ibu sekalian. Sama, nama Tectus Receptus itu baru muncul tuh tahun 1633 waktu dipakai sama Elsevier bersaudara, tapi nanti dipakai berlaku surut sampai ke zamannya Desiderius Erasmus tahun 1516. Jadi 117 tahun sebelumnya itu ditempelin. Jadi sebelumnya nggak ada nama Tectus Receptus Bapak sekalian. Setelah 100 tahun kemudian baru muncul. Ini juga gitu. Tapi supaya memudahkan maka dipakai nama ini. Jadi Anda sudah tahu sejarahnya ya. Yang mencerminkan kolaborasi besar antara Erwin Nessel dan Kurt Aland, Barbara Aland dan tim dari institut dari Jerman ini namanya INTV di Münster, Jerman. Nah, sekarang saya nggak perlu tunjukin ini semua, tapi sedikit saja Bapak sekalian ya. Coba saya tunjukin di sini sedikit aja, saya bacain. Karena saya mau ngasih contoh-contohnya. Teks kritik Nessel Aland bukan Alkitab kanon. Berarti kan ini bukan Alkitab kanon yang disahkan oleh gereja. Bukan, ini bikinan pribadi. Melainkan Alkitab edisi kritis yang secara terus-menerus diperbarui dengan tujuan untuk menghadirkan teks Yunani baru yang paling mendekati bentuk aslinya dengan metode kritik tekstual. Jadi mereka itu juga nggak bilang ini asli, enggak. Ini mendekati aslinya. Ya, karena dia tahu nggak mungkin bikin aslinya Bapak sekalian. Nah, sejak pertama kali diterbitkan tahun 1898 hingga tahun 2012, Nessel Aland telah menerbitkan sebanyak 29 edisi dan sekarang terdengar kabar sedang diselesaikan edisi yang ke-29. Tadi sudah saya tunjukin kan, di dalam UBS yang ke-6 itu menggunakan yang edisi 29, tapi saya belum punya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang Bapak Ibu harus tahu ya. Pembaruan besar-besaran ya. NA26 yang keluar tahun 1979 terjadi pergantian hampir seluruh teks dasar. Jadi teks yang sebelumnya yang tahun 1968 itu dirubah besar-besaran sama dia Bapak sekalian. Menjadi teks utama bagi teks terjemahan modern. Nah, ini mulai di sini. NA28 yang keluar tahun 2012 terjadi integrasi metode. Nah, di sini digunakan metode yang baru, yaitu metode CBGM untuk surat-surat Katolik. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kaitan Nessel Aland dan United Bible Societies. Nah, sebentar, Societies kurang S. NA dan UBS edisi 35 memiliki teks dasar identik. Jadi Bapak sekalian, antara edisi 3 UBS 4 dan 5 itu identik 26, 27, 28. Jadi kita pakai salah satunya saja sudah cukup kecuali kalau kita mau belajar aparatusnya ya. Nah, keduanya hanya berbeda dalam hal aparatus dan orientasi penggunaan. NA digunakan untuk akademisi, sedangkan UBS digunakan untuk penerjemahan Alkitab. Sudah? Nah, sekarang saya mau tunjukkan Bapak Ibu karena ini sudah jam berapa? Sudah jam 9 mau 2 jam. Oke, saya ringkas sedikit Bapak sekalian ya. Sekarang saya mau tunjukkan ininya. Krisis otoritas, bentar. Langsung potong ke sini saja ya. Nah, sekarang saya tunjukin di sini Bapak sekalian. Saya akan membandingkan NA27 atau UBS 4 dan NA28 yang dipakai sama UBS 5. Ini satu perusahaan loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Edisi 26 dan 27
yang keluar 79 dan 1993 itu menggunakan metode eklektik. Nah, apa itu metode? Yaitu metode memilih bacaan terbaik berdasarkan kombinasi antara evidence eksternal, yaitu berdasarkan naskah dan usia, dan evidence internal, berdasarkan kesesuaian konteks, gaya pengarang, dan prinsip Lectio Difficilior. Metode ini sangat bersifat subjektif, perhatikan. Metode ini sangat bersifat subjektif dan menempatkan editor sebagai hakim akhir terhadap bacaan mana yang dianggap asli. Maksudnya begini, dulu sebelum digunakan eklektik, mereka itu menggunakan cara teks mayoritas. Caranya begini, misalnya itu ada 5 manuskrip. Nah 5 manuskrip itu kalau 4 itu ngomong A, yang satu ngomong B, maka oh ini lebih banyak yang 4, maka yang 4 dipilih Bapak sekalian. Paham ya? Jadi semacam voting, tapi votingnya bukan di orang, tapi di teks. Nah nanti tahun 79 sama 93 itu keluar pakai metode eklektik. Jadi eklektik itu baru saja itu. Yang awal-awal tidak begitu Bapak sekalian. Nah eklektik ini diserahkan kepada editornya. Jadi kalau editornya tuh lihat ada 5 naskah, nah waktu dia tuh melihat, oh saya pilih yang ini, maka itu dipilih Bapak sekalian. Makanya yang menjadi hakim itu adalah editornya. Nah kalau editornya itu dari reform, dia akan cari teks-teks yang sesuai dengan reform. Kalau nanti editornya itu orang dari Pantai Costa, dia akan cari teks-teks yang sesuai dengan doktrinnya dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cilaka kan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena banyak penyimpangan, akhirnya edisi 28 diganti lagi sama dia, Bapak Ibu sekalian. Diganti pakai CBGM. Loh, artinya apa? Dulu dia menetapkan pakai mayoritas. Setelah pakai mayoritas diganti pakai eklektik. Setelah di eklektik ada masalah, diganti lagi dengan ini. Nah, setiap pergantian orang, setiap pergantian metode, terjadi pergantian teks Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Coba, menurut Anda itu Alkitab yang Anda baca sekarang itu firman Tuhan apa bukan itu? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini baru dikembangkan oleh NITF ini di Munster, Jerman. Teks yang baru. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, ya. Mana contohnya? Nah, ini saya tunjukin sekarang contohnya, ya. Lihat. Misalnya Markus 1 ayat 41. NA27 yang di dalam UBS 4 itu pakai kata marah. Digerakkan oleh kemarahan. Tapi di dalam NA28 diganti jadi splagnistis. Tergerak oleh belas kasihan. Coba, kenapa? Karena dia NA27 itu mengikuti kodek Besae. Sedangkan 28 menggunakan kodek Vatikanus B dan kodek Aleph dari Sinaiticus. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Dampaknya itu terjadi perubahan motif Yesus menyembuhkan orang. Yang awalnya Yesus itu menyembuhkan karena marah, sekarang menjadi belas kasihan. Yang betul yang mana? Yang betul itu nanti yang ada di teks kanon Bizantin, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, itu terjadi masalah perubahan geografis dan status kota Filipi. Di sini nih kata protitis peridos. Ada kata ini yang di sini tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Coba kita lihat lagi sekarang Kisah Rasul 16 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 16 ayat 12. Kita cek Kisah Rasul 12 ini Praksis Apostolon 16 ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ya. It is estin protitis meridos. Nah, Anda lihat di sini, kata protitis meridos ini dikasih tanda kurung. Artinya sebetulnya tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dikasih tanda kurung artinya itu tidak ada. Jadi langsung hitis estin Makedonias polis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata-kata ini tidak ada, ya. Ini dikasih tanda kurung sama dia. Tanda kurungnya ini perhatikan di sini. Kalau kasih tanda kurung begini berarti artinya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat sekarang
yang di sini. Di dalam praksis apostolon yang ke-16. 16 ayat yang ke-12. Kita lihat di sini. Nah, di sini Bapak sekalian, di sini tidak ada tanda kurungnya Bapak sekalian. Tanda kurungnya cuma S saja. Di sini langsung ada protis, peridos, tis, Makedonias, polis. Jadi di sini kurungnya hilang Bapak sekalian. Ya. Yang awalnya tidak ada kurung, sekarang jadi ada kurung. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang jadi masalah di sini Bapak sekalian. 2 Petrus ini Bapak sekalian. Nah, di 2 Petrus ini itu terjadi perubahan teologi eskatologi. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini tuh ciptaan tidak musnah. Yang di sini ciptaan tuh musnah Bapak Ibu sekalian. Nah, yang betul itu yang tidak musnah atau yang musnah Bapak Ibu sekalian. Kita lihat sekarang ini. Yang satu ada kata uk. Nah, perhatikan di sini. Kata uk ini artinya itu tidak. Nah, di sini sama efretisete. Nah, ini sama, efretisete-nya sama, tapi yang satu ada tidak dan yang satu tidak ada tidaknya. Jadi yang satu tuh ciptaannya itu tidak musnah, yang satu ciptaannya musnah. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat di sini. Kita cari di sini dalam, coba Bapak Ibu lihat di sini. Ayat yang ke-10 Anda lihat di sini. Ayat yang ke-10. Nah, di sini Bapak sekalian. Anda lihat di sini ada uk efreti sete. Ada uknya. Lihat di sini. Ada kata uk kan? Artinya itu tidak ditemukan. Artinya musnah. Ya. Jadi tidak ditemukan lagi artinya musnah. Ya, ada uknya. Sekarang saya tunjukin yang satunya. Yang satunya kita lihat di sini di tempatnya Petrus. Petrus 3 ayat yang ke-10. Nah, di sini Bapak sekalian, yang terakhirnya itu tidak ada kata uknya, cuman efretisete. Katanya tidak. Nah, jadi kalau begitu pertanyaannya, pada akhir zaman nanti dunia pelangi dan bumi itu bisa ditemukan lagi atau tidak? Yang satu bilang bisa ditemukan, yang satu bilang tidak ditemukan lagi, Bapak Ibu sekalian. Terus yang betul yang mana kalau gitu firman Tuhan? Kan sama dengan yang satu tidak mati, yang satu mati. Yang satu tidak makan, yang satu makan. Kan nggak mungkin ini dua-duanya betul, Bapak Ibu sekalian. Ini saja sudah menunjukkan sangat tidak benar. Nah, sekarang terakhir saya bacakan di sini saja, ya. Ini terakhir. Ini, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendaftar 34 kesalahan yang saya ambil dari surat Yakobus, terus 1-2 Petrus, 1-2 3 Yohanes dan Yudas. Jadi dari 7 kitab apa surat-surat Katolik itu saya ambil di situ. Kita lihat sekarang di sini. Kita lihat sekarang ya. NA 27 di sini 28 ya. Jadi Anda lihat sebelah kiri 27, di sini 28. Kita lihat. Yakobus 1:20. Kata-katanya diganti. Dari kata erhasete dijadi kateharsete. Jadi dua kata yang berbeda Bapak sekalian. Yang satu kata majemuk, yang satu kata tunggal. Ya. Ganti kata-katanya ganti. Jadi kata-katanya diganti. Dulu pakai kata erhasete, sekarang diganti dengan kateharsete. Nah, yang kedua, Yakobus 2 ayat 3. Ini susunannya dirubah. Yang pertama eki, hi, katu, sekarang menjadi hi, katu, eki. Ini perubahan ini bahaya Bapak sekalian. Misalkan ya, Joni dipukul Jono. Kalau dibalik itu Jono dipukul Joni, itu jadi berubah kasus. Kalau Bapak Ibu misalkan dipukul, ya, Bapak Ibu itu misalkan Bapak dipukul sama Joni, kan Bapak korban kan? Ya, penjahatnya si Joni. Kalau dibalik Joni dipukul Bapak, Bapak itu jadi penjahatnya nanti. Nah ini diganti-ganti, ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun mungkin tidak mengganti, tidak separah yang saya ngomong, nggak seperti bahasa Indonesia. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, penambahan konjungsi. Di sini tidak ada konjungsi ke, di sini ditambahin konjungsi ke di dalam yang ke-28. Yang keempat, Yakobus 2 ayat 15. Ditambahin kata kerja. Kata kerja osin ini Bapak Ibu sekalian, awalnya itu tidak ada, sekarang ditambahin kata kerja. Padahal Tuhan bilang, satu iota saja tidak boleh hilang. Terus di dalam Wahyu 22 ayat 18-19,
Barang siapa menambah-nambahi atau mengurangi dari perkataan ini, terkutuklah dia. Sekarang ditambahin Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jadi ada. Bagaimana itu Bapak Ibu sekalian? Terus 4 ayat 10. Penambahan artikel. Di sini enopion kurio dikasih artikel to. Ini berdampak secara penerjemahan Bapak Ibu sekalian. Di dalam Petrus dirubah kasusnya. Dalam bahasa Yunani itu ada kasus ya. Bentuknya nominatif, akusatif. Kalau nominatif itu sebagai subjek, akusatif itu sebagai objek, genetif itu sebagai kepemilikan, kalau datif itu sebagai bentuk tujuan atau lokasi atau cara, ada lagi vokatif untuk panggilan. Nah, ini penggantian kasus Bapak Ibu sekalian. Tidak saya jelaskan di sini, nanti ya di kelas. Di sini konjungsi dibuang, ada kata hoti dibuang Bapak Ibu sekalian. Yang ini ada kata kerja ini, di sini tidak ada, dibuang, penghilangan kata kerja. Di sini ada artikel, di sini dibuang. Kemudian di sini ada huruf A, ini dibuang hurufnya. Di sini diganti kata-katanya. Kata onomati, ya, kata onoma dalam bentuk datif jadi onomati. Ini diganti dengan kata Mary. Ini diganti kata-katanya Bapak sekalian. Nah, penggantian kata-kata ini tujuannya itu apa? Jangan-jangan ada hubungannya dengan doktrin gereja tertentu, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap orang yang membuat itu bisa deal nanti, ya. Kan aneh kan? Saya bisa tunjukkan ribuan Bapak Ibu sekalian. Ini baru saya tunjukkan beberapa saja. Nah, di sini kata un itu diganti dengan kata tus. Ini sudah beda arti Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kata artikel to kosmo, ya. Di dalam dunia. Ini dibuang sama dia. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang tertentu. Sekarang menjadi tidak tertentu. Kemudian doksan en Kristo, Yesus. Nah, kata Yesusnya dibuang sekarang Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Kemudian di 2 Petrus, perubahan kata. Kata ini diganti, kemudian ada perubahan kasus. Kata kurio, bentuk genetif, dirubah menjadi bentuk datif. Kemudian perubahan tensis. Dari kata lipotes, diganjengin kata lipontes. Ini beda apa namanya? Anda kalau lihat di sini kan pakai EI, di sini cuma I saja, E-nya hilang. Ini perubahan tensis Bapak sekalian. Bentuk waktunya jadi berubah. Di sini kata oligos, diganti katakan jadi ontos. Coba kata-kata diganti sedemikian rupa. Di sini diganti. Nah, ini nanti saja karena waktu sudah banyak. Ini perubahan-perubahan diganti kata-kata dan semua. Sekarang saya langsung aja kasih Bapak Ibu kesimpulannya. Kesimpulannya mari di sini kita lihat ya. Kesimpulannya kita lihat di sini. Kesimpulan terakhir, lihat. Perubahan kata-kata. Anda lihat. Ini sebentar, saya langsung potong saja. Nah, langsung di sini saja. Kesimpulan, dalam tabel yang ditampilkan menunjukkan bahwa mayoritas perubahan dalam teks Yunani ini berkaitan dengan penggantian bentuk kata, 50%. Lihat, di dalam penggantian kata-kata, Bapak Ibu sekalian, itu 50% itu diganti kata-kata. Yang dihapus 35%, yang ditambahin 15%. Coba, yang katanya firman Tuhan, yang katanya itu kanon, ukuran, standar, setiap edisi baru kata-kata bisa diganti. Yang saya teliti sini itu 50% itu penggantian kata. Yang 35% penggantian penghapusan, sedangkan yang 15% itu ditambahin. Asalnya tidak ada menjadi ada Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, Bapak Ibu masih percaya nggak dengan Alkitab buatan dari para kritik tekstual? Itu yang digunakan oleh LAI karena LAI itu dia bergabung di dalam UBS Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tidak heran sepanjang LAI itu masih berhubungan dengan UBS. Dia terpaksa menggunakan setiap ada yang baru pasti diganti. Nanti tunggu saja. Kalau umurmu panjang, ya, Anda nanti bisa lihat nanti ada TB2, TB3, TB4, TB5 dan itu yang diganti itu teksnya. Saya sudah ngecek. Nah, Anda yang tidak percaya baca nanti buku saya. Oke? Terakhir di sini saya bacakan saja. Ini saya enggak usah itu lagi. Kesimpulannya. Apakah Alkitab kanon Bizantin bisa dipercaya? Ya. Tapi Alkitab kanon Bizantin yang dari gereja mula-mula yang dikanonkan. Mengapa bisa dipercaya? Satu, sama persis dengan aslinya. Yang kedua, dijamin oleh otoritas gereja mula-mula melalui konsili. Jadi yang saya pakai ini Bapak sekalian, itu sama persis dengan aslinya dan dijamin melalui konsili.
Tidak ada satupun kesalahan. Tidak pernah diubah atau direvisi. Hanya ada satu versi. Nah, Biblikos menggunakan kanon Bizantin yang tanpa salah. Jadi nanti Anda kalau baca Alkitab Biblikos, dijamin tanpa salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apakah Alkitab tidak kanon, edisi kritik teks WHNU bisa dipercaya? Saya jawab, tidak bisa dipercaya. Mengapa tidak bisa dipercaya? Satu, karena tidak sama dengan teks aslinya. Yang kedua, tidak pernah dikanonkan oleh konsili gereja. Yang ketiga, memiliki banyak versi. Yang keempat, banyak kesalahan. Yang kelima, masih dirubah dan direvisi terus. Anda mau pakai nggak Alkitab yang masih direvisi terus? Berarti Anda itu kan masih belum menemukan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Masih mencari mana yang firman Tuhan. Sementara gereja mula-mula sama Katolik pakai yang asli, tidak pernah dirubah. Kenapa? Karena dia pewarisnya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak pakai yang itu? Terakhir, teks kritik bukan wahyu, melainkan buatan para ahli kritik tekstual modern. Setiap pergantian metode pasti terjadi perubahan teks, kadang kebalikannya. Bagaimana dengan Alkitab terjemahan LAI? LAI adalah anggota UBS. LAI terbukti berubah-ubah mengikuti teks kritik. Anda lihat, saya bisa buktikan dari TB1, TB2, bahkan bisa dari terjemahan lama. Saya bisa buktikan itu, Bapak sekalian. Ketiga, perubahan bukan dalam hal bahasa, melainkan dalam hal teks. Anda bisa lihat dalam episode 1 sampai 20 yang saya sudah buat. Nah, silakan dijawab sendiri. Anda tulis di dalam kolom komentar. Anda tulis di situ. Kalau menurut Anda, kalau LAI menggunakan teks daripada WHNU yang terus berubah terus, menurut Anda itu kanon atau tidak? Anda orang Kristen yang baca Alkitab, Anda merasa itu firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau itu firman Tuhan, saya tidak perlu bicara hari ini. Untuk apa saya itu dimusuh sama banyak orang? Tapi saya yakin, orang-orang yang cinta Tuhan akan betul-betul mencari kebenaran firman Tuhan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Nah, nanti yang hari Kamis saya akan bahas lagi yang lain yang Anda perlu tahu. Nah, kalau Anda sudah tahu semua Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bicara nanti. Bicaralah sama pendetamu. Bicara yang dipertaruhkan itu adalah keselamatanmu, Bapak Ibu sekalian. Anda keselamatan Anda sendiri, keselamatan orang tuamu, keselamatan daripada anak-anakmu. Kalau ada yang benar, kenapa ambil yang tidak benar? Terus yang lucu lagi, udah nggak ngerti, terus membantah, Bapak sekalian. Kalau mau membantah itu boleh, tapi syaratnya ngerti, betul kan? Cari buktinya, diteliti dulu. Kalau memang saya salah, dibantah. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa, cuman denger di ini cari di YouTube, cari di chat GPT, kemudian itu mau menjawab saya. Urungkan niat Anda, Bapak sekalian. Anda nanti jadi menyesatkan orang nanti. Saya sekolah, saya pakai jalur akademik. Saya tidak mau membidat-bidatkan gereja-gereja. Kenapa? Karena semua gereja yang hari ini tuh karena terlalu percaya dengan Alkitab yang mereka pakai. Mereka tidak menyangka kalau Alkitab itu banyak kesalahannya. Saya tidak menyalahkan para pendeta kok. Kenapa? Mereka terlalu percaya. Makanya orang kalau terlalu percaya itu bahaya, bisa diracun sama orang, Bapak sekalian. Ning kesincio, pu kesincio. Rasa percaya harus ada, rasa tidak percaya tidak boleh tidak ada. Karena menyangkut keselamatan kita, Bapak sekalian. Untuk apa kita jadi Kristen berpuluh-puluh tahun? Orang tua kita sudah mati membaca Alkitab yang salah. Apakah dia diterima oleh Tuhan? Kita tidak tahu. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Amin.